Hai, selamat pagi, siang, sore, malam buat Bapak dosen dan teman-teman semua yang menonton video ini. Izinkan saya Hazrin, perwakilan dari kelompok 4 untuk membacakan makalah presentasi observasi dengan judul Sistem Pembuatan SIM Roda 2 pada Kantor Polresta Jayapura. Kenalin, ini timku kelompok 4 yang membuat makalah presentasi ini. Saya sendiri Hazrin sebagai ketua kelompok, Rizky, Dea, Khoiratul, Miller, Rafael, Mariani, dan Wafik. Overview materi yang akan kami bahas: pertama, pendahuluan; kedua, dasar teori; ketiga, sejarah instansi; keempat dan lima, hasil diskusi dan kesimpulan. Pengertian dasar hukum pembuatan SIM. SIM atau surat izin mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang tertuang dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang setiap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah wajib memiliki surat izin mengemudi SIM. Ini adalah contoh SIM. Dasar hukum dan fungsi SIM. Dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 14 ayat 1B, Pasal 15 ayat 2C, Peraturan Pemerintah Nomor 44/1993 Pasal 21, fungsi dan peranan SIM sebagai sarana identifikasi jati diri seseorang, sebagai alat bukti, sebagai sarana upaya paksa, sebagai sarana pelayanan masyarakat. Dasar teori. Definisi flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program dalam membangun sebuah program. Flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Kelebihan dan kekurangan flowchart. Kelebihan flowchart: mudah dibuat untuk mendefinisikan logika sistem, mudah dipahami selama program dirancang, fleksibel, membantu proses berlaku umum dalam program. Kekurangan flowchart: belum mampu menjelaskan alur data program besar dan kompleks secara spesifikasi, tidak memiliki jumlah detail yang tepat, sulit dimodifikasi dan direproduksi. Saat kapan saja flowchart digunakan? Flowchart digunakan untuk menjelaskan data secara visual agar lebih mudah dimengerti. Dasar mendesain suatu proses. Flowchart menggambarkan struktur awal dari sebuah program. Flowchart dapat menggambarkan gambaran umum dari apa yang ingin dibuat. Adanya alur sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan. Jenis-jenis flowchart: flowchart sistem, flowchart paperwork atau dokumen, flowchart skematik, flowchart program, flowchart proses. Ini simbol flowchart atau notasi flowchart. Pertama, ada terminator, ada proses, ada input output, ada manual, ada decision, ada connector one pack, flow alur, connector next pack, dokumen, define proses, push and cart. Apa itu algoritma dan logika? Algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran. Pengertian algoritma dan logika adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Sejarah Polresta Jayapura Kota. Kepolisian Resor Polres Jayapura Kota lahir tahun 1962 dengan nama Komando Resor atau disingkat dengan Kompres, dipimpin oleh Kompol TK2 V.E. Karmoy. Markas komando terletak di kota Hollandia. Nama kota Jayapura pada saat itu dengan bangunan gedung yang sampai saat ini masih digunakan seperti ada di samping. Di bawah adalah bangunan Polresta Jayapura Kota sekarang. Batas wilayah Polres Jayapura Kota: bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Nabire, bagian selatan berbatasan dengan Papua Nugini, bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya dengan membawahi 21 kepolisian sektor polsek yang ada di samping. Oke.
Selanjutnya, situasi umum saat ini, kedudukan Polresta Jayapura Kota terletak di Ibu Kota Provinsi Papua yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 11, Kota Jayapura, Papua. Situasi Kota Jayapura berada di wilayah Indonesia bagian timur, tepatnya berada di bagian utara dari Provinsi Papua. Polres Jayapura Kota sekarang membawahi 5 polsek dan 2 Pulso-Boek Store. Nah, hasil diskusi kami, algoritma langkah-langkah pembuatan SIM C di Polresta Jayapura Kota yang kami buat. Pertama, start. Kedua, pemohon datang ke Polresta tempat pembuatan SIM dengan membawa persyaratan untuk membuat SIM. Selanjutnya akan ditunjukkan ke loket untuk periksa kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap, akan diberikan nomor antrian. Berikutnya akan ditunjukkan untuk identifikasi lengkap berupa berkas difoto, tanda tangan, dan sidik jari. Selanjutnya petugas memasukkan data pengecekan data. Lanjutnya mengikuti ke ruangan untuk ujian teori berlalu lintas. Apabila selesai, menunggu hasil ujian teori berlalu lintas. Jika lulus ujian teori berlalu lintas 10, selanjutnya akan mengikuti ujian praktek lapangan mengendarai kendaraan roda 2. 11, hendaknya jika tidak lulus bisa kembali lagi setelah 7 hari teori praktek pertama berlangsung. Jika semua telah dinyatakan lulus, pemohon melakukan pembayaran administrasi. Terus selanjutnya pemohon mendapatkan SIM dan selesai. Flowchart seperti yang kami bikin di sebelah. Start menuju ke Polresta pembuatan SIM. Selanjutnya menuju loket 1 untuk diperiksa kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap akan diberikan nomor antrian untuk loket berikutnya. Identifikasi lengkap berupa berkas, sidik jari, atau tanda tangan. Petugas melakukan pengecekan data, melakukan ujian teori berlalu lintas secara online. Jika lolos maka diuji ke tahap berikutnya. Jika tidak lolos, kembali ke Polres sehari setelah pertama berlangsung. Selanjutnya praktek lapangan. Praktek lapangan jika lolos maka akan dilakukan pencetakan SIM. Jika tidak lolos, kembali ke Polres 7-4 hari setelah tes pertama selesai, melakukan pembayaran administrasi di bank, mendapatkan SIM dan selesai. Yang akan kami jabarkan seperti ini. Berkas persyaratan dan administrasi pembuatan SIM C yaitu persyaratan fotokopi KTP, melampirkan SIM asli bagi perpanjang, dokumen imigrasi bagi WNA, surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan sehat rohani dari psikolog, bukti pembayaran PNBP SIM, isi formulir peserta ujian. Biaya administrasinya SIM baru 100.000, perpanjang SIM 75.000. Selanjutnya ke loket 1 untuk pengecekan kelengkapan berkas di loket 1. Loket 2 atau loket 3, loket 4 untuk pendaftaran data pemohon SIM. Selanjutnya ke loket 6, 5 dan 6 untuk identifikasi berupa foto, sidik jari dan tanda tangan. Selanjutnya melakukan ujian teori berlalu lintas yang dilakukan dalam ruangan berbentuk soal online simulasi. Dan selanjutnya jika lolos akan ujian praktek di lapangan. Selanjutnya melakukan pembayaran di bank dan selesai dan telah mendapatkan SIM. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil diskusi dan observasi yang telah kami lakukan di Polresta Kota, maka dapat kami simpulkan bahwa proses pembuatan SIM tidak mudah karena melalui beberapa tahap dan tes untuk memiliki SIM C sesuai dasar hukum pembuatannya. SIM C tidak dapat disalahgunakan karena harus memenuhi syarat yaitu minimal 17 tahun sehingga anak di bawah umur tidak dapat menggunakan kendaraan bermotor. Akan tetapi pembuatan SIM C bisa juga dilakukan secara online tanpa harus datang ke Polres dengan menggunakan aplikasi Sinar yang buatan Polres tersebut. Dengan ini bahwa untuk kedepannya proses pembuatan SIM C bisa lebih baik lagi dan masyarakat lebih mudah supaya setiap masyarakat bisa mengikuti tahapan-tahapannya dengan lebih mudah dan baik. Daftar pustaka, kami mendapat informasi dari Bapak Brigadir Agung yang telah kami wawancarai pada hari Kamis 20 Oktober di Polresta Jayapura Kota, dan kami juga ambil di website resmi Polresta Jayapura Kota. Untuk vouchernya kami ambil dari Google Scholar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan kami membuat voucher di aplikasi pihak ketiga yaitu voucher marker online diagram. Ini lampiran foto-foto kegiatan kami selama melakukan tugas-tugas ini, tugas observasi ini.
Oke, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.